kesempatan kali ini kita sedang memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei. Nah, pada podcast kali ini juga kita telah ditemani oleh Opa Ferdi. Halo Opa Ferdi. Halo. Iya, jadi rekan-rekan pemuda sekalian kita akan membahas tentang kisah dari Opa Ferdi dan juga kita akan membahas tentang Hari Lanjut Usia Nasional ya Opa Ferdi. Iya, baik. Oke, untuk pertama-tama Opa mungkin boleh dijelasin dulu Opa, perkenalan diri dulu, biografinya Opa, dari sektor berapa, usia berapa dan juga perjelasan singkat tentang keluarga Opa gitu. Baik, terima kasih Ulung untuk kesempatan Sama-sama. kita ngobrol dalam acara podcast sore hari ini. Opa Ferdi sekarang sudah umur 78 tahun. 78 tahun Masih Opa. muda kan? Masih, puji Tuhan masih muda Opa. Iya. Opa Ferdi sudah berkeluarga. Iya. Ya, sekarang tinggal sendiri. Iya, Oma sudah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang hidup sendiri. Ya puji Tuhan ya masih tetap tegar di dalam kesendirian ini. Opa diberkati Tuhan, 2 orang anak. Ya, 2 orang anak Opa. Dua-duanya sudah menikah. Yang anak pertama suaminya dari Batak, ya. Oh, dari Batak. Ya, dari Batak. Ya, punya anak 3 perempuan. Jadi dari anak pertama namanya Lydia Laluyan, dapat suami Shor Tarigan dari Batak Karo. Jadi iya, Tarigan bener tuh. Iya, punya 3 anak. Anak yang kedua juga dapat suami itu dari Batak. Tapi juga, Batak Toba. Oh, beda ya. Satu Karo, satu Toba. Iya. Punya anak namanya keluarga Tobing Laluyan. Nama mantu saya Samuel Tobing. Jadi anak Tobing. Yang kedua itu Tirsa Laluyan. Punya anak 2. Wah, berarti memang. Ya, cucu udah 5 sekarang. Banyak ya Pak ya. Banyak. Rame dong berarti di rumah Pak. Pasti rame lah kalau ini ya. Kalau kita kumpul ya. Iya. Kalau kita kumpul rame. Oh gitu Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatannya Opa, sekarang ini apa? Sekarang ini Opa dipercayakan untuk menjadi ketua Pelkat PKLU di Jatipon. Oh, ketua Pelkat PKLU. Iya. Mantap. Iya, Opa, puji Tuhan. Oh gitu. Selain itu ada lagi apa kegiatannya mungkin? Kegiatannya ya sehari-hari ya di samping olahraga, ya menikmati kegiatan-kegiatan yang memberikan inspirasi di hari tua ataupun kesehatan, terutama kesehatan yang kita harus jaga. Itu sih yang paling utama ya Opa ya. Iya. Kalau untuk kegiatan PKLU sendiri Opa sebagai ketua banyak ini ya kegiatan rapat gitu ya berarti Opa atau ibadah mungkin? Ya, kegiatan di Pelkat PKLU memang saat ini ya cukup banyak, cukup padat dan cukup melelahkan. Cukup melelahkan. Iya sih Opa, ya pasti bukannya karena usia, tetapi ya karena banyaknya kegiatan padat padat kegiatannya. Ya ada ibadah gabungan, ada perkunjungan, tadinya ada juga ibadah sektor, ya ada wilayah, dan sekarang ya kita coba mulai mengurangi kegiatan-kegiatan itu karena di tahun ini itu cukup banyak kegiatan-kegiatan di luar Pelkat PKLU yang harus kita ikuti. Kan tahun ini GPIB mau ada pemilihan Korsek, pemilihan Pelkat nantinya, komisi-komisi. Belum lagi hari ulang tahun nanti. Oh iya, ada ulang tahun juga ya Pak. GPIB yang bulan Agustus. Oktober. Oh yang GPB-nya atau GPB-nya? Ya, Oktober ya. Oktober gitu. Ada persidangan sinode. Ya. Bang banyak sih Opa ya. Banyak. Jadi kita lebih selektif lah dalam ini untuk mengikutinya. Ya, baik Opa. Oke. Ya. Berarti ya puji Tuhan ternyata Opa ya gitu rekan-rekan pemuda dari tadi yang dijelasin bahwasanya Opa ini juga ketua dari Pelkat PKLU Jatipon gitu ya Opa ya. Baik. Opa boleh dijelasin juga nggak Opa nih menurut Opa sendiri gitu ya. Boleh nggak dijelaskan kepada kita
siapa sih Opa ini gitu dengan 3 kata aja Opa gitu. Mendeskripsikan diri Opa sendiri. Gimana? 3 kata ya. Iya. Yang pertama itu berbagi. 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 Yang kedua itu integritas. Yang ketiga itu komitmen. Oke. Berbagi di sini yang Opa maksud adalah ini karena memang kebiasaan Opa mau membantu sesama ya. Apakah itu melalui tenaga, pikiran, maupun yang lain-lain. Bahkan ya kita bisa mengorbankan sesuatu untuk berbagi kepada teman-teman ya pada sesama ya siapa saja yang Tuhan tempatkan di sekitar kehidupan kita. Itu yang Opa maksud dengan berbagi. Berbagi. Ya. Kalau integritas ya saya kira kita sudah tahu ya setiap orang itu harus punya karakter. Betul. Ya, harus punya karakter, harus punya jiwa untuk membangun, ya harus mandiri. Betul. Dan juga ya tentu ya apa yang kita sampaikan ya harus kita benar-benar melakukan itu, jangan setengah-setengah seperti itu. Terakhirnya komitmen tadi Opa ya? Iya itu kok seperti komitmen. Seperti komitmen, baik Opa. Oke. Mungkin kita masuk ke ini Opa ya, mulai masuk ke topiknya. Ya. Jadi tadi sempat dijelasin juga oleh Opa kalau Opa ini kan memang sebagai ketua Pelkat PKLU Jatipon, gitu ya Opa. Memang Opa dari tahun berapa sih jadi jemaat di Jatipon ini gitu? Kalau di jemaat Jatipon sendiri itu baru tahun 1996. 1996. Oh iya, gitu. Berarti 29 tahun lalu ya? Iya. Oke. Udah 29 tahun lalu masuk di Jatipon, sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya Opa itu punya 7 atestasi. Jadi pindah dari jemaat Nazaret itu pindah ke jemaat Immanuel di Ujung Pandan, Makassar. Ya, pindah ke gereja Immanuel di Medan. Pindah lagi ke gereja di Surabaya, Maranatha, terus pindah lagi ke Jakarta, balik ke Jakarta, itu balik lagi ke Nazaret lagi, baru pindah ke Jatipon. Jadi banyak ya Pak ya? Memang semuanya juga GPIB gitu ya Pak? Semuanya GPIB karena Om punya komitmen dalam pelayanan di GPIB. Gitu. Berarti dengan banyaknya pindah gereja itu apa? Pelayanannya mulai dari mana tuh Pak? Di gereja yang mana kah? Usia berapa juga mungkin Pak? Pelayanannya Opa mulai usia 18 tahun. 18 tahun, berarti setelah CD ya Opa? Sebelum malah. Sebelum? Jadi sebelum CD Opa sudah ikut dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Oke, kegiatan pemuda, ikut-ikut nyanyi. Iya, vokal grup gitu ya Pak. Akhirnya dipilih menjadi wakil ketua. Wakil ketua pemuda. Kemudian Om ikut CD di tahun 1967. 1967. Di mana itu apa? Di Nazaret. Di Nazaret, oke. Karena itu kan ada transisi waktu karena G30S PKI tahun 1965 sehingga tahun pelajaran digeser, bergeser, termasuk katekisasi juga semua bergeser waktunya. Ditunda dulu gitu ya? Ditunda. Karena kejadian itu ya Pak? Ya kejadian seperti itu. Ya kemudian di Nazaret itu karena gerejanya masih gereja bagian jemaat dari GPIB Ebenezer Keramat 7. Jadi jemaatnya itu baru sekitar 25 orang. 25 keluarga maksudnya. 25 kakak. 25 kakak. 25 kakak. Pecahan dari Ebenezer. Bukan pecahan. Bukan pecahan justru. Memang bagian jemaat dari. Iya saya paham Pak. Bagian jemaat. Dulu ada istilah bajem. Bajem iya. Bakal jemaat. Betul saya paham. Nah, kemudian berkembang karena daerah Rawamangun GPIB Nazaret di Rawamangun itu berkembang, mulai
dibentuk sekolah minggu. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Okay. Nah sewaktu itu Om sudah aktif di Pemuda, diminta sama teman-teman ya, guru-guru sekolah minggunya untuk bantu ngatur-ngatur kursi kalau persiapan mau ini sekolah minggu. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Dan karena gerejanya itu dekat pasar kan, traffic becak waktu itu kan masih becak transportasi utamanya ya. Jadi anak-anak itu harus dibantu untuk turun dari becak supaya nyebrangnya aman seperti itu. Jadi ya Om diminta bantu. Ya kebetulan juga Om rumahnya dekat dengan gereja, jadi cuma jalan kaki saja sudah nyampe di gereja, nggak butuh transport lah. Iya enak ya Om ya. Gitu. Berarti memang itu. Dari usia 18 tahun tadi udah mulai masuki dalam pelayanan di gereja. Pelayanan gereja dan kemudian menjadi ketua pemuda. Ketua pemuda. Gerakan pemuda. Gerakan gitu? Pemuda. Ketua Gerakan Pemuda di Nazaret. Di Nazaret waktu itu. Ya, sambil menjadi ketua pemuda tetap ngajar di sekolah minggu. Sekolah minggu waktu itu disebut KAKR, Kebaktian Anak, Kebaktian Remaja. Namanya KKR dulu. Namanya KAKR. Kebaktian Anak, Kebaktian Remaja waktu itu. Kalau sekarang kan IHMP. IHMPA, IHMPT. Ya, dulu KKR. Berarti luar biasa ya Pak. Ya. Karena ya Om punya waktu, kadang senang berbagi juga ya, membantu anak-anak ya. Om ikut-ikut persiapan, jadi waktu itu mulai ikut-ikut guru-guru sekolah minggunya waktu itu dipanggil Enci sama Engku. Enci sama Engku. Oh gitu begitu namanya. Baru tahu sih bukan kakak layan. Bukan ya. Enci sama Engku. Enci untuk yang perempuan mungkin. Engku yang laki-laki. Biasa ya. Mulai ikut persiapan dari Rawamangun perginya ke Kramat 7. Ya cukup jauh kadang-kadang ya pulangnya transportasinya yang sulit, kadang-kadang harus naik becak dari Kramat 7 sampai ke Rawamangun. Ya, tapi dulu aman, jadi nggak pernah kita khawatir ada gangguan di jalan. Aman. Iya. Nah, dari ikut-ikut begitu karena Enci dan Engkunya kurang, ya dulu kan memang ini, dan anak-anaknya mulai bertambah, ya sudah ada kelas remaja, ya nggak ada yang ngajar, nah Opa lah yang disuruh ngajar. Opa lagi disuruh ngajar, gitu, cuman bantu-bantu disuruh ngajar, ya Opa aja pasti Opa ya. Iya. Luar biasa loh Opa. Ya. Nah, lalu dari situ kemudian sambil ngajar. Opa waktu itu ketua GP karena jemaatnya akan menjadi jemaat mandiri, jadi lepas dari bajemnya itu, harus ada pelkat pelayanan kategorial harus siap, harus ada PKP. PKB. Dulu mungkin PW namanya ya. PW dulu PW sama KKR gitu. Itu PKL lu belum ada waktu itu, belum ada. Dan waktu itu ya Opa masih jadi ketua GP. Jadi ketua GP itu dulu otomatis menjadi presbiter. Dulu itu otomatis jadi presbiter. Jadi presbiter. Jadi ya umur waktu itu 21 tahun. Langsung jadi presbiter Opa? Jadi presbiter. Luar biasa. Ya nggak bisa ditolak. Iya, karena memang udah otomatis gitu ya Udah Opa. Otomatis. Saya baru tahu Opa. Yang sekarang sih untung enggak sih Opa ya? Mungkin gak siap Opa, belum tentu siap loh. Belum tentu siap. Iya. Dulu kan memang jemaat masih belum banyak. Tenaga juga terbatas, jadi ya diambil dari pelkat-pelkat lah yang untuk melayani seperti itu. Karena memang butuh hati dan butuh kesiapan. Butuh kesiapan, memang jadi
banyak yang tidak mau jadi ketua ya, yang ini kan ketua Pelkat PKP sama PKB sama GP itu otomatis jadi ini. Otomatis jadi presbiter. Ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar siap ya. Nah, dan satu hal yang membuat Opa juga tertarik untuk ngajar itu waktu itu ya ada anak-anak makin banyak. Nah, udah ada kelas remajanya. Nah, waktu ada kelas remaja itu salah satu murid Opa itu sekarang jadi penetua sektor 16 Pak Carlo Manangka. Pak Carlo Manangka. Iya, dia itu murid Opa di sekolah minggu. Makanya kalau ketemu di Jatipon dia masih panggil aku. Karena dulunya kakak sekolah minggunya. Kakak remaja tadi ya justru ya. Remaja. Jadi itu juga yang kebetulan sekali berarti Opa ketemu di sini ya. Ketemu di sini. Jadi ya Om tidak ada belajar, tidak ada pengetahuan untuk ini ya otomatis kita harus belajar sendiri. Betul. Apa yang kita harus berikan kepada adik-adik saya yang remaja itu pada waktu, karena saya Om waktu itu baru umur berapa ya? Masih 20 tahun ya, 21, ngajar kayak Pak Carlo kita cuma selisih 5 tahun. Jadi harus belajar, jadi belajar sendiri, membaca buku-buku untuk dibagikan kepada adik-adik saya yang remaja waktu itu. Berarti memang secara jabatan untuk di gereja waktu di GPB Nazaret itu banyak ya Pak ya, maksudnya mungkin secara resminya sebagai ketua GP. Ketua GP lalu lanjut karena ketua GP otomatis jadi presbiter gitu kan. Jadi dari ketua GP pada waktu jemaat mandiri problemnya di KAKR nggak ada ketuanya. Jadi Om suruh pindah. Pindah. Jadi suruh jadi ketua KAKR dulu. Jadi waktu itu jadi ketua KKR supaya persyaratan pelembagaan itu terpenuhi. Iya, emang karena itu salah satu syarat Pelkat itu pasti harus punya ketuanya. Harus punya ketuanya. Berarti jadi udah ketua pemuda, ketua KKR. Iya, seperti itulah. Tambah lagi juga presbiter lagi gitu ya. Udah jadi presbiter. Gitu. Kalau selama melayani gitu Pak, dari tadi KKR, pemuda gitu, presbiter, yang paling menyenangkan pengalamannya apa? Menyenangkan ya semua. Ketiganya mungkin menyenangkan nih. Ya semuanya pasti. Semuanya menyenangkan ya, apalagi ngajar di KKR di anak-anak kecil itu ya kita penuh sukacita karena kan anak-anak polos ya. Ya kalaupun dia mau nangis atau apa ya langsung datang. Enci dan kunya harus bikin ceria lagi gitu ya. Gitu. Suasana di sekolah minggu itu waktu itu sungguh ini ya penuh sukacita gitu. Kalau lihat anak-anak mulai nyanyi, berdoa, kita ajarin nyanyi itu seneng banget gitu. Iya, apalagi kalau udah mulai berdoa gitu apa ya, kadang lihatnya, mereka aja bisa gitu ya. Apalagi kalau mereka udah nyanyi kulipat tangan dan kututup mata, oh Tuhan terima kasih. Itu mereka senang banget itu. Iya pasti Opa sih, kebayang sih Opa aku sebenarnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang menyedihkannya ada nggak Opa? Kalau menyedihkan ya boleh dibilang ya kalau kita mensyukuri segala sesuatu tidak ada yang menyedihkan kita. Karena apapun yang kita alami ya mau dia anak-anak nggak datang sekolah minggu kan kita juga pengen tahu kenapa sakit atau apa. Biasanya kita ini kunjungan ke rumahnya. Jadi ya kita dulu kan belum komunikasi susah. Jadi kita harus datangin ke rumahnya, ada apa kita ini. Kenapa nggak ibadah gitu. Kenapa nggak ibadah ya kita ajak lagi. Nah kita doakan kalau dia sakit, kalau ada problem yang lain juga kita dukung dalam doa. Ya
Seperti itu. Oh, berarti memang kalau untuk keluh kesahnya ya memang tidak ada selama kita memang menjalani dengan sukacita. Kalau gitu kita melayani dengan sukacita ya melayani dengan hati ya. Betul. Tidak akan ada ini. Tidak akan ada yang ganggu dengan apa namanya bikin kita sedih atau apa nggak ada. Karena kita pakai hati apa ya. Iya, ada masalah ya ada orang tua yang mungkin melihat kita tidak tidak care dengan anak-anak atau gitu mungkin ya. tidak kompetensi untuk ngajar ya bisa jadi ada aja sih. Itu ya wajar-wajar aja karena yang memang kondisi jemaatnya seperti itu. Iya. Kita udah buat yang terbaik pun kadang-kadang masih nggak boleh begitu. Iya, benar Opa, benar banget itu Opa. Kita udah siapin nih dari semalam yang terbaik segala macam, nyampe tempat ternyata orang tuanya malah gitu. Iya, apalagi kalau acara Paskah buat anak-anak kecil. Pasti ada cari telur Paskah, menghias telur gitu Pak. Telurnya kelamaan direbus kan hitam. Iya, salah lagi Opa ya. Bener. Iya, padahal kita udah nggak tidur. Udah nggak tidur. Udah nggak tidur, udah nginep di gereja. Iya, seperti itu. Tapi selagi kita sukacita harusnya ya. Ya, kalau kita lakukan dengan sukacita semua masalah itu tidak menjadi beban buat kita. Di sini Opa dari banyaknya pelayanan tadi ya. Tentang mungkin dari pemudanya atau tadi KKR gitu ya Opa ya. Ada nggak mungkin waktu itu kan Opa nih pindah ke gereja lain. Iya. Karena ada suatu hal lain kan. Sampai tadi 7. Nah, ketika di saat itu Opa tuh ada rasa ingin berhenti gitu nggak Opa untuk pelayanan? Tidak ada perasaan berhenti itu walaupun pindah-pindah tidak. Karena pada waktu itu Opa itu punya Oma istri waktu itu juga guru sekolah minggu. Oh, ketemu di sekolah minggu Opa. Sebelumnya belum, bukan. Sebenarnya Opa dulu ketua pemudanya, Oma itu bendahara. Oh gitu. Oma itu bendahara. Wah, iya. Dari organisasi jadi keterusan bendahara. Oh, pas banget ya Opa ya. Iya. Jodohnya dari satu organisasi. Iya, itulah ternyata. Menarik. Iya. Itu jodoh yang Tuhan sediakan buat Opa dari bendahara ya Opa ajak ngajar sekolah minggu. Oh, berarti memang tidak ada rasa. Tidak ada rasa ini ya. Kenapa bisa sampai gini Opa, masih terus mau melayani? Pada waktu itu secara itu udah merasa bahwa itu bagian dari tanggung jawab iman. Karena dulu Om pikir Tuhan kan bilang carilah dahulu kerajaan surga, lain-lain akan ditambahkan kepadamu gitu. Jadi itu kita melayani terus. Sehingga semangat mainnya ada terus gitu ya. Semangat terus gitu. Dan begitu juga jadi pindah-pindah itu jadi karena Opa sudah mulai membangun karir jadi Oma yang Opa suruh aktif di gereja. Itu aktif di PW waktu itu baik di Makassar maupun di Medan. Di Medan malah Oma sempat jadi ketua rumah jomponya di sana. Oh gitu, sempat sama. Ya karena udah menjadi bagian kehidupan Opa dan Oma itu hidup di dalam pelayanan. Selama Tuhan ngasih kesehatan, kekuatan kita kerjakan. Luar biasa Opa. Begitu. Oh baik Opa. Begitu juga sampai dipindah ke sini. Jatipon. Pindah ke Jatipon. Karena Opa masih kerja, Oma yang aktif. Aktif pelayanannya. Iya, Oma sempat jadi presbiter di sini. Oh justru Oma sempat duluan. Oma duluan jadi presbiter di sini. Oma jadi ketua PKP di sini. Oh iya. Oma juga jadi salah satu fungsionaris PHMJ di Jatipon. Gitu. Seperti itu. Baik luar biasa Pak. Memang kalau dengan semangat
yang terus ada memang untuk melayani itu nggak boleh sempat berhenti. Jadi harus ada ini ya, sama-sama oma sama opa berbagi tugas. Ya, kalau dua-dua melayani nanti dapurnya nggak ada asap. Dapur nggak ngebul ya Opa ya. Iya benar-benar Opa. Baik-baik. Kita lanjut lagi Opa ya. Untuk dari Opa sendiri nih. Opa ini kan berarti bisa kita bilang nih sebagai orang tua kita nih Opa. Pandangan dari Opa sendiri terhadap kita nih yang kaum muda gimana Opa sekarang nih? Tentang mungkin pelayanannya atau mungkin tentang apapun itu Opa. Ya tentang pelayanan ya, terutama ya kalau Opa melihat sekarang itu pemuda itu span waktunya itu berkurang. Ya, mungkin lebih banyak span waktu di dunia digital. Oh ya. Ya, itu yang Opa lihat sekarang ini. Dan memang ya kita harus tahu bahwa dunia digital itu dunia bisnis. Jadi semua konten-konten itu ya maunya supaya kita ya terus menerus lihat HP, lihat konten itu. Ya, karena mereka cari bisnis di situ. Cari uangnya di situ, betul. Nah, sehingga ya kita kurang memberi waktu untuk kegiatan-kegiatan pemuda, ya. Iya. Ya. Karena sibuk dari digitalnya Pak ya. Ya, dunia digital itu sangat mempengaruhi. Itu mungkin yang harus dicoba untuk mencarikan solusi, ya. Misalnya ya untuk kehidupan dengan keluarga, bagaimana pemuda itu bisa berkomunikasi dengan, membangun relasi dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Ya, harus dibangun kedekatan anak muda dengan orang tua maupun keluarga di sekitarnya itu harus dibangun. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri karena dunia digital itu membuat kita terpisah masing-masing sambil makan aja kadang-kadang ya itu fakta ya. Betul, semua pegang HP. Sibuk masing-masing. Iya. Dan itu akan sangat mempengaruhi ya aktivitas seorang pemuda di baik di gereja maupun di kegiatan-kegiatan sosial maupun ya dalam mungkin dunia kerjanya ya. Iya, karena sudah kemana aja ya di kereta aja buka HP sampai iya sampai nyampe dari awal malah Pak. Iya, dari rumah nih udah megang HP aja sampai kantor gitu ya Pak. Nggak tahu siapa yang duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Memang itu salah satu yang susah sih ya Pak. Karena kebiasaannya. Ya gitu. Susah tetapi ya harus ada ada keinginan dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Melawannya gitu ya. Melawan itu. Kalau enggak ya susah. Selesai. Iya. Atau ada harapan lain gak Pak untuk kita kaum muda nih selain tadi itu? Harapannya ya tentu saja ya harapan Opa ya menjadi lebih baik ya. Lebih baik dari apa yang sudah ada. Kalau mau membangun kegiatan di gereja itu kan selalu harus kita mulai dari unit yang terkecil. Ya itu keluarga itu adalah jemaat yang terkecil, lingkungan sosial yang kecil. Jadi harus kita bangun dari rumah. Nggak bisa kalau kita nggak bangun dari rumah. Setuju sih Pak. Iya, kalau di rumah kita tidak berinteraksi lagi dengan keluarga ya, masing-masing sibuk pulang ya. Kalau yang masih kuliah pulang kuliah langsung ke kamar buka laptop atau yang lain ya. Atau yang sudah kerja apalagi ya. Yang kerja apalagi ya dong sudah kerja. Wah alasannya ini banyak ada kerjaan. Ada aja lah meeting mungkin. Sehingga ya harus kita pinter-pinter berbagi waktu untuk kebersamaan. Dari kebersamaan itu ada kedekatan. Tidak ada salahnya anak muda itu mengajak orang tua, kakak atau siapa share tentang problemnya. Orang tua kan tidak bisa masuk ke dalam dunia anak muda. Oke. Iya kan? Iya. Karena zamannya sudah berbeda. Iya, betul. Sedangkan orang tua itu merasa, wah saya dulu pernah muda. Iya memang gitu ya Pak ya. Iya, stigmanya gitu memang. Iya.
Iya, jadi dari sisi orang tua bilang zaman dulu gimana, sedangkan zaman sekarang sudah berbeda. Betul gitu. Jadi harus dibangun. Iya, harus. Berarti kalau gitu apa? Dari orang tua sendiri juga menurut Opa support ke kaum mudanya gimana tuh Opa? Support ke kaum muda. Tadi si mudanya kan mungkin cerita nih. Iya. Support dari orang tuanya gimana Opa? Ya kalau orang tua itu kan memberikan keteladanan ya. Tidak bisa support itu dalam bentuk materi atau apa ya. Tetapi kan itu kan kalau dari orang tua itu memberikan contoh, memberikan keteladanan itu, ya anak-anak akan tentunya mengikuti. Tidak hanya anak-anak, bahkan generasi berikutnya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena nilai-nilai dari keteladanan orang tua itu akan turun. Pasti sampai cucu akan ingat, oh opa saya dulu begini. Benar sih, ya opa saya pernah nyanyi di gereja, dia pasti ingat. Pasti ingat. Dan itu akan tinggal di memorinya seumur hidupnya. Tapi kalau opanya tidak memperhatikan dia juga akan melupakan opanya. Iya sih, Pak. Seperti itu. Memang harus dua belah pihak kerjasama. Gitu ya. Pak. Benar ya. Nah di sini ya pemuda itu harus terbuka juga. Terbuka. Iya, harus terbuka. Harus terbuka. Kalau pemuda udah tenggelam di dunia digital, ya itu tidak susah memang. Dan kadang mungkin kita yang dari sisi pemuda ini kan mungkin kadang nggak mau diganggu. Ya. Kadang ada gitu Pak memang. Iya. Dan dari sisi orang tua mungkin juga takut mengganggunya gitu loh. Takut untuk memulai mungkin Opa ya. Kalau takut sih enggak, tetapi ya orang tua mungkin ya memberikan privacy kepada anak supaya padahal mungkin orang tua juga pengen ngobrol gitu Pak. Ngobrol. Jadi ya keterbukaan dari anak muda juga itu harus ada. Harus ada. Kesempatan ngobrol juga paling gimana Pak? Kalau pagi udah sibuk mau kerja atau sekolah, sama pulang paling ya gitu ya Pak ya. Cuma satu kesempatan itu yang harusnya dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Ya kesempatan itu sebenarnya ada kalau kita mau. Mulai dari mau dulu. Betul sih, ya. Setuju. Ya misalnya dimakan pagi, makan siang mungkin tidak ya, makan malam. Mari kita makan sama-sama. Tidak salahnya sekali-sekali yuk kita ke restoran. Iya benar. Makan bersama. Makan bersama gitu Pak ya. Mie golek misalnya gitu datang berangkat gitu ya. Kota Bintang Kota Bintang, dekat. Jadi ya ajak makan di sana. Sehingga dari kegiatan itu kita udah bisa membangun kebersamaan, kedekatan antara oma, opa, anak sampai ke cucu. Iya sih. Iya. Dan jangan malu-malu kalau di restoran, yuk mari kita tunjukin, mari kita berdoa kalau makan. Setuju Pak. Itu jangan malu-malu. Jangan Peduli amat orang yang di kiri kanan. Iya. Mau komen apa ya kita tunjukin kalau kita memang itulah identitas kita. Betul. Ya begitu juga di pemuda yang sekarang ini. Ya cenderung mengikuti tren kan. Ya cenderung mengikuti tren sehingga ingin dilihat orang bahwa saya hebat. Terkadang ada gitu. Terkadang. Bahkan kalaupun punya HP malah tunjukin. HP-nya nih HP beda nih mahal gitu ya. Iya benar. Saya nggak ketinggalan bro. Memang itu sih problemnya Iya dan itu dampaknya nanti negatif kepada anak-anak muda ya. Ya kita tahu sekarang kan banyak yang terjebak terutama ya kalau di dunia fashion yang kelihatan banget kan modelnya banyak banget. Ya kalau keluarganya mampu. Iya benar. Kalau keluarganya pas-pasan. Aduh. Pengen ini akhirnya ikut pinjol tuh ikut pinjol mulai dari pinjam uang ke teman akhirnya ikut pinjol akhirnya terjebak di hutang itu yang bahaya jadi itu gaya hidup mungkin juga itu Opa mungkin pesan itu buat anak-anak muda jangan terjebak di gaya hidup sekarang ini ataupun dengan tren-tren itu nggak perlu nggak perlu gitu ngikutin lah. Kalau kita cukup dengan
laptop yang kecil, ngapain kita mesti ganti yang baru yang lebih kegunaannya sama kok. Kegunaannya sama. HP juga sama, ujung-ujungnya telepon. Sama. Iya. Sama aja kayak Opa, yang penting bisa baca WA. Iya betul, baca WA, ngeliat foto. Iya, bener, bisa ini dengar lagu, iya. Night call mungkin, iya benar. Iya, seperti itu. Baik Opa, oke. Kita lanjut lagi Opa ya. Iya, baik. Menarik sekali Opa. Dari Opa sendiri, kalau misalnya nih Opa, kita putar waktu nih, balik lagi ke waktu masa muda Opa. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Opa ubah atau lebih dimaksimalin lagi ketika masa muda itu? Ya, kalau putar waktu ya ke masa muda Opa dulu kan, ya ketika Opa membangun karir dalam kerja itu selalu terikat dengan 3 kata yang tadi, suka berbagi, integritas sama komitmen, ya itu terus dilakukan. Ketika Om melakukannya, misalnya untuk berbagi itu, Om sharing tentang apa yang Om tahu kepada teman yang lain, ya berbagi, ya oke, dia ada kesulitan mungkin di transport, oke, nanti saya jemput kalau ada kesulitan, ya, atau memberikan informasi, hal-hal kecil aja kita berbagi. Dan ketika kita berbagi itu bukannya kita kehilangan, ya tidak akan pernah kehilangan. Apalagi kita berbagi ilmu, malah kita belajar dari pengalaman-pengalaman baru. Iya, sebab kan kita manusia ini ya masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Ya kita bisa berbagi kelebihan kita dapat juga kelebihan dari orang lain. Itu proses belajar mengajar ya seperti itu. Mulai dari berbagi gitu. Ya sama ya di pekerjaan seperti itu. Ya Om sendiri ya ini ya jujur ya pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas. Oh baik Pak. Ya. Sedangkan murid-murid Om yang pernah Om tangani itu adalah sampai sampai S3 ada yang belajar ke Om. Nah, ya karena apa? Om senang berbagi. Ya, Om ketika kita berbagi, kita juga dapat ilmu. Berarti Opa dulu karirnya di apa nih Opa? Oh ya, Om ya kalau mau pakai istilah ini ya from nothing to something. Ya karena Om mulai dari karir tuh dari bawah, ya dari salesman sehingga menjadi sales manager, bahkan sempat jadi sales director. Ya. Sampai tertingginya tuh di sales director. Ya, seperti itu. Iya. Dengan pendidikan SMA, ya. Karena Om belajar. Nah caranya bagaimana kita belajar? Kadang-kadang apa yang Om lakukan biasakan ya di dalam pekerjaan, Om mengambil alih pekerjaan satu level di atas. Di atas, oke. Satu level di atas. Ya, Om minta Om yang kerjakan gitu. Itu kan proses belajar sebenarnya. Kenapa? Ya kita punya waktu, kita punya otak juga akhirnya terpakai, ya kan? Setelah kita sampai di posisi itu, ya sudah terbiasa. Terbiasa. Benar ya Pak ya. Ya. Berani berarti bisa dibilang juga berani ambil resiko Pak ya. Untuk ngambil sesuatu pekerjaan yang mungkin kita belum tentu bisa nih. Tapi karena kita mau dan kita mau coba belajar, sehingga kita bisa ngelakuin gitu kan Pak ya. Mintanya kan kita Pak, saya minta mau belajar untuk melakukan ini. Mungkin kadang dari atas juga ada keraguan Pak. Biasanya kan kalau di kantor tuh yang supervisor misalnya, atasan kita, emang kamu bisa? Oh kita buktiin bahwa kita bisa gitu ya Pak. Jadi sekali kita dikasih misalnya menulis sesuatu, itu pekerjaan ya ketika kita serahkan ke atasan, oh ya udah oke. Ya diulang lagi. Lama-lama terasa pasti ya. Lama-lama ya udah kita yang di ini. Memang menambah beban pekerjaan, tetapi ya dari situ kita belajar bertumbuh di dalam pengetahuannya semuanya, skill kita juga akan
meningkat, improve di situ ya. Improve, bener-bener Pak. Oke, berarti kalau untuk masa muda itu ada yang diubah atau dimaksimalin ya sudah begini aja gitu apa ya? Iya, sudah terjadi ya sudah lah gitu. Sudah terjadi ya. Bagaimana kita apa ya? Hanya itu yang Om bisa lihat di dalam ini ya, di dalam memutar balik ini ya, apalagi ya di umur yang sekarang ini ya, di usia yang lanjut ini ya tentu ya yang ingin Om lakukan itu ya melanjutkan pelayanan ya selama masih dibutuhkan. Itu karena itu udah jadi komitmen ya, balik lagi ke ketiga hal tadi. Itu selalu ada komitmen. Ya, kita harus punya komitmen di dalam kehidupan kita. Kalau kita diberkati kesehatan ya. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kehidupan ini. Kan harus ada. Ya, setuju, bukan berarti kita enak-enak aja. Enak-enak Betul, aja. Setuju saya, Pak. Ya, kita ada hadir di dalam pelayanan. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ya. Baik, Opa. Ayat Alkitab pegangan Opa. Adakah? Kalau di hari tua sekarang ini, Mazmur 23. Mazmur 23. Mazmur 23. Kalau yang waktu muda itu carilah dahulu kerajaan surga. Oh, baik. Berarti kalau untuk di masa sekarang ini Mazmur 23. Jadi Mazmur 23 karena ya itulah di Mazmur 23 itu kita belajar untuk mengucap syukur. Kita punya gembala yang baik ya, yang mimpin kita dari kecil sampai kita besar sampai. Baik, berarti dua itu ya, Mazmur 23 dan juga yang tadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan padamu. Baik, Opa. Oke, mungkin sebelum terakhir Opa, ada pesankah untuk mungkin tadi kaum muda. Tapi sebelum kaum muda, pesan untuk peringati hari lanjut usia. Oh ya, gitu. Jadi untuk memperingati hari ulang tahun nasional lanjut usia nasional, yang tanggal 29 Mei nanti. Itu Om membaca itu berita di kompas.com itu yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Rata-rata usia harapan hidup sekarang ini di Indonesia itu sudah naik ke angka 74 tahun. 74 tahun. Kalau beberapa tahun sebelumnya itu kan masih 72, 73. Tapi angka hidup sehatnya ya orang Indonesia itu baru sampai di 62 tahun. Oh, justru angka kesehatannya 62 tahun. 62 tahun udah hidup sehat. Ya, ini kan artinya kan bahwa beban ya kalau kita ngomong pemerintah pasti beban biaya perawatan. Lanjut usia di Indonesia itu besar sekali ya. Sering kan kita dengar BPJS itu defisit itu. Lalu. Salah satu itu karena banyak lansia yang di hari tuanya dalam kondisi yang renta, lemah, itu biayanya mahal sekali. Jadi di hari lanjut usia ini ya buat teman-teman ya lansia tentu ya kita belajar hidup sehat ya, makan sehat, tidur cukup ya, aktif di dalam kegiatan-kegiatan organisasi di gereja, bernyanyi, main angklung, main musik, ya itulah yang kita lakukan supaya bukan untuk kita ini ya seneng-seneng aja, tetapi itu sebenarnya terapi untuk mencegah demensia. Ya, pikun dengan bernyanyi pikun kita lupa, pikun akan pergi ya dengan main
musik. Main musik. Ya. Kolintang, angklung. Itu penting sekali. Jadi makanya di PKLU itu ada kolintang, ada paduan suara, ada angklung sering lihat gitu. Ya, jadi melihat itu bukannya hanya sekedar kegiatan senang-senang, bukan. Senang-senang, tidak. Ya, di samping kalau paduan suara memang lebih serius ya, karena kalau kita mau memuji Tuhan kan ya harus benar-benar latihan yang terbaik kita berikan ke Tuhan, sehingga ya disiplin itu ya perlu diutamakan. Tapi kalau di kolintang, di angklung itu ya siapa aja kan bisa ikut, tidak sulit kok. Dan itu semua seperti terapi buat kita ya, terapi buat kita untuk memperlambat demensia. Akhirnya kan sama, Alzheimer juga seperti itu. Dan itu biayanya mahal loh. Jadi ini mulai buat anak-anak muda ya, udah mesti juga melihat itu. Jangan nanti ya di ujungnya baru. Ujung-ujungnya. Paham. Kalau kayak Opa kan udah lewat itu. Bener sih Opa. Jangan itu kembali kepada ini kebiasaan untuk membangun kebersamaan dengan keluarga itu ya. Ya seperti misalnya nyanyi bersama keluarga tidak ada salahnya. Dengar lagu atau kalau bisa main alat musik, tidak ada salahnya. Baik Opa, baik. Sungguh luar biasa, seru sekali Opa. Rekan-rekan pemuda sekalian, kita dapat teladan dari Opa Ferdi bahwasanya untuk dalam pelayanan di gereja, gitu ya, terutama di gereja itu kita juga harus punyai beberapa poin gitu ya Opa ya. Seperti tadi mungkin kita bisa ambil contoh dari Opa Ferdi, adanya rasa berbagi itu, lalu juga ada integritas dan komitmen gitu ya Pak. Tidak ada lagi rasa malu ataupun rasa takut untuk pelayanan dari sejak muda gitu ya Pak ya. Dari Opa Ferdi aja dari mulai 18 tahun tadi Opa ya. 18 tahun ke 21 sampai pindah gereja dan sampai saat ini pun masih pelayanan gitu ya Pak. Dan teladan itulah yang mungkin bisa kita ambil gitu ya Pak ya, yang baik-baiknya itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya Pak ya. Dan terutama lagi pesan dari Pak Ferdi, cobalah untuk kita lebih terbuka lagi dengan keluarga kita sendiri gitu ya Pak ya. Membangun kebersamaan gitu. Ya harus dimulai. Betul gitu aja sih Opa ya. Baik Opa, terima kasih Opa ya sekali lagi. Selamat memperingati juga Opa hari lanjut usia. Hari lanjut usia nasional. Baik nanti ya. 3, 2, 1 Pondasi Jatipon Muda Bersaksi.